Pengertian bidang garapan manajemen pendidikan. Menurut Gu Sudiarta, ruang lingkup menurut objek manajemen pendidikan adalah semua jenis kegiatan manajemen secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan mendidik. Sebagai titik pusat pandangan adalah kegiatan mendidik di sekolah. Namun, karena kegiatan di sekolah tersebut tidak dapat dipisahkan dari jalur lingkungan formal maupun non-formal, maka juga dibahas lingkup manajemen pendidikan ke tingkat pusat. Manajemen pendidikan secara umum memiliki bidang garapan yang lebih luas daripada manajemen sekolah. Manajemen pendidikan tidak hanya menyangkut penataan pendidikan formal, tetapi juga menyangkut pendidikan di luar formal. B. Istilah garapan manajemen sekolah atau madrasah. Menggunakan istilah manajemen sekolah terjemahan dari school management dan akan melihat bagaimana manajemen substansi pendidikan di suatu sekolah atau manajemen berbasis sekolah agar berjalan dengan tertib, lancar, dan benar terintegrasi dalam suatu sistem kerjasama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Berikut akan dibahas 4 garapan manajemen sekolah. A. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Ditinjau dari segi fungsi dan pemanfaatannya, terutama dalam konteks Suharsini, garis besar sarana dan prasarana meliputi 5 hal, yaitu penentuan kebutuhan, proses pengadaan, pemakaian, pencatatan atau pengurusan, dan pertanggungjawaban. B. Manajemen keuangan atau pembiayaan. Keuangan atau pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa dalam MBS yang menentukan kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Tugas manajemen keuangan terdapat 3 fase. Yang pertama, financial planning, yang kedua, implementation, yang ketiga, evaluation. Jones dalam E. Mulyasa 2002 merupakan perencanaan finansial yang disebut budgeting, merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang menyebabkan efek samping yang merugikan. C. Manajemen hubungan sekolah, madrasah, dan masyarakat. Istilah humas dikemukakan oleh Thomas Jefferson, Presiden Amerika Serikat. Namun apa yang dimaksud dengan public relation pada waktu itu dihubungkan dengan foreign relation. Dalam konteks pendidikan, Purwanto 1975 mengemukakan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat mencangkup hubungan sekolah dengan sekolah lainnya, sekolah dengan pemerintah setempat, sekolah dan instansi dan jawatan lain, dan sekolah dengan masyarakat pada umumnya. Keberadaan komite sekolah bersama Dewan Pendidikan secara legal formal telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Undang-Undang 2002. Berdasarkan keputusan Mendiknas tersebut, komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan persekolahan, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Peran dan fungsi juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 54. Dikemukakan yang pertama,
Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi perorangan kelompok, keluarga, organisasi, profesional, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Hubungan sekolah dan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk yang pertama memajukan kualitas pembelajaran, yang kedua memperkokoh tujuan serta meningkatkan hidup dan penghidupan masyarakat, yang ketiga menggairahkan masyarakat untuk menjalani hubungan dengan sekolah. D. Manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, manajemen kesehatan, dan keamanan sekolah. Manajemen komponen-komponen tersebut merupakan bagian dari pentingnya MBS yang efektif dan efisien. Perpustakaan yang lengkap dan dikelola dengan baik memungkinkan peserta didik untuk lebih mengembangkan dan mengendalikan pengetahuan yang diperolehnya di kelas melalui belajar mandiri, baik pada waktu-waktu kosong maupun di rumah. Manajemen layanan khusus lainnya adalah layanan kesehatan dan keamanan. Sekolah sebagai salah satu pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan proses pembelajaran tidak hanya bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap saja, tetapi harus juga menjaga meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani peserta didik. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.